Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Bapak harapkan anak-anak Bapak semuanya untuk rajin-rajin belajar dan sekolah, karena sebentar lagi kita akan memasuki ujian semester 1. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi pada pagi hari ini, Bapak meminta kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah menyiapkan dan memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk menguatkan nilai spiritual kita, mari sama-sama kita membaca salah satu surat ayat yang ada di dalam Al-Quran, ya, untuk menambah dan memperkuat nilai-nilai spiritual anak-anak Bapak sekalian. Ya, kepada ketua kelas untuk memimpin membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shadaqallahul azim. Ya, Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak di rumah untuk sering-sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Sebagai bentuk keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, maka kita harus sering membacanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, Bapak absen terlebih dahulu. Ya, Abid Muzakir ada? Ya, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi pengurusan jenazah. Ini merupakan materi bab ketiga ya di semester 1 tahun ajaran 2022-2023 semester ganjil. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari bab 2, yaitu materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, sebelum Bapak menyajikan dan menjelaskan materi pada pagi hari ini tentang pengurusan jenazah, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak berkaitan dengan materi yang sebelumnya, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, coba saudari anak Bapak Desri, bagaimana contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah dilakukan oleh seorang muslim apabila ada saudaranya meninggal dunia? Ya, di antara ketentuan itu ialah memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Ya, ini ketentuan yang harus dijalankan kita sebagai seorang muslim apabila ada saudara kita meninggal dunia, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Inilah yang membedakan antara agama kita dengan agama yang lain. Di dalam agama kita, dalam segi-segi kehidupan apapun, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada saudara kita yang meninggal dunia, ya, kita diperintahkan untuk memuliakannya dengan cara mengurusi jenazahnya. Oke, apa itu jenazah? Jenazah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sebutan untuk mayat atau mayit orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengurusan jenazah? Pengurusan jenazah itu adalah suatu perilaku yang mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan memakamkannya. Ya. Kemudian sebab-sebab penyelenggaraan jenazah. Apa sebab-sebab jenazah itu diurusi atau diselenggarakan jenazahnya?
Ya, karena yang pertama ajaran Islam itu sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Kemudian manusia merupakan makhluk yang mulia sehingga ketika dia meninggal dunia menjadi jenazah, maka jenazah itu dimuliakan dengan cara dikebumikan. Kemudian kehidupan manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Kemudian menjauhkan fitnah kepada jenazah yang baru meninggal ataupun keluarga yang ditinggal seperti itu. Kemudian hukum pengurusan penyelenggaraan jenazah. Hukum melaksanakan pengurusan jenazah yaitu hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu artinya kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif dan memenuhi asas kecukupan. Ya, jadi berdosa apabila suatu masyarakat di satu kampung, ya jika tidak ada yang satupun yang menyelenggarakan pengurusan jenazah, berdosa hukumnya. Tapi apabila sudah ada beberapa orang, sekelompok orang yang sudah melaksanakan pengurusan jenazah, maka tidak berdosa bagi orang yang tidak mengurusinya seperti itu. Nah, fadilah pengurusan jenazah. Banyak fadilah yang akan didapatkan diperoleh oleh kita sebagai seorang muslim yang mau mengurusi jenazah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, "Man syahidal jannazata hatta yusalli falahu qirah, wa man syahada hatta tudfana kana lahu qiratan." Qila wa mal qiratan qala mislu jabalainil azimaini. Yang artinya, ya, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya, maka baginya pahala 1 qirah. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya, maka baginya pahala 2 qirah. Ya, itulah bagi orang-orang yang mau mengurusi jenazah. Banyak pahala yang didapatkan. Ya, apabila dia mau mengunjungi, menyaksikan saudara yang meninggal ke dunia, kemudian dia ikut menyolatkannya, maka dapat pahala 1 qirah. Tapi apabila dia mau menyelenggarakannya dari awal sampai akhir hingga mengantarkan ke kuburan, maka pahalanya 2 qirot. Qirot ini ditanya oleh sahabat, qirot itu diartikan ya sebesar bukit atau gunung seperti itu. Nah, perilaku sosial dalam pengurusan jenazah ya, ketika ada saudara kita sakit, maka ada perilaku yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama membesuk atau mengunjunginya dan menghiburnya, kemudian mendoakan semoga lekas sembuh. Ya, jadi ketika kita mengunjungi saudara kita yang sedang sakit, maka kita harus menghiburnya. Jangan kita malah melemahkan semangatnya untuk sembuh seperti itu. Kemudian mendoakan semoga lekas sembuh. Kemudian ketika ada saudara kita yang sakaratul maut, ya maka ada perilaku yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu yang pertama menghadapkannya ke arah kiblat, kemudian menganjurkannya untuk berdoa, kemudian membacakan Yasin, kemudian mentalkin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian ketika saudara kita yang baru meninggal dunia, maka perilaku yang harus kita laksanakan yaitu mengucapkan doa musibah, kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian menutup tubuh jenazah dengan kain agar tidak terlihat auratnya. Kemudian jika semasa hidup memiliki hutang, ya maka hendaknya ahli waris segera membayar hutangnya. Oke, kemudian yang kita bahas selanjutnya yaitu tata cara memandikan jenazah. Ya, syarat jenazah dimandikan. Ada 3 syarat jenazah itu dimandikan di dalam Islam. Yang pertama beragama Islam, ini sudah pasti. Ya, yang kedua tubuh dari jenazah ada wujudnya. Walaupun ya tubuh jenazah itu hanya sebagian tubuhnya saja yang ada, maka tetap wajib kita mandikan, kafani, sholatkan dan kita kuburkan. Kemudian yang ketiga bukan jenazah orang mati syahid. Ya. Kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan jenazah memandikan jenazah? Ya, orang yang memandikan jenazah itu syaratnya dia baligh dan berakal, kemudian berniat memandikan jenazah.
ya, kemudian dia terpercaya, artinya dia tidak mau menceritakan ya keburukan ataupun aib cacat yang apabila nanti terjadi kepada jenazah. Kemudian apabila jenazah adalah laki-laki, maka yang memandikan laki-laki pula. Ya, perempuan tidak boleh memandikan kecuali istri atau mahramnya. Kemudian apabila jenazah perempuan, maka yang memandikan juga perempuan. Ya, tidak boleh yang memandikan laki-laki lain kecuali suami atau mahramnya, seperti itu. Ya, cara memandikan jenazah, tata cara memandikan jenazah. Ya, jenazah, tata cara memandikan jenazah, yang pertama jenazah ditempatkan di tempat yang terlindung, kemudian memulai dengan basmalah dan niat memandikan jenazah. Kemudian memulai jenazah baik hari itu di orang aku kan jenazah disiram anak bapak semuanya dalam memahami materi kita pada hari ini, yaitu memandikan dan mengkafani jenazah. Ya, mari sama-sama kita menyaksikan video pembelajaran tentang tata cara pengurusan jenazah, ya, yaitu kafani sekalian dengan ya apa nih Bapak akan membagi anak Bapak ke dalam beberapa kelompok, ya, diskusi ya yang masih kan buat akan yang sudah Bapak sampaikan dan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Ya, kepada saudara Pak Drus, ya, pada kesimpulannya bahwa dalam mengurusi jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah, ya betul. Kemudian jenazah yang dimandikan harus beragama Islam. Ya, kemudian jenazah itu tidak mati syahid, kemudian tubuh jenazahnya masih ada wujudnya. Ya, demikianlah proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Ya, Bapak harapkan anak-anak Bapak untuk belajar rajin-rajin lagi di rumah, kembali untuk mengulang materi kita di rumah, membaca, ya, melihat video pembelajaran, ya, sebagai tambahan pemahaman bagi anak-anak Bapak. Ya, kemudian pada minggu pertemuan yang akan datang, kita akan membahas dan mempelajari tentang praktek memandikan dan mengkafani jenazah. Ya, nanti kita praktekkan bagaimana cara pagi hari ini. Kira-kira dari anak Bapak siapa yang dapat menyimpulkan materi